Hari ini saudara periksa dalam hidupmu, apa yang sedang dicuri? Sepatumu? Kerelaan memberitakan Injil hilang? Apakah jubahmu? Baju perangmu sedang diambil dan kau akan dingin dan beku? Apakah ketopong keselamatanmu sedang dicuri? Ikat pinggang kebenaranmu sedang dicuri oleh setan? Dan kalau itu hilang, yang membuat perjalanan kita menjadi terlalu berat, selain mencuri, apa yang dia kerjakan? Dia akan membunuh. Saudara, aku hidup kok sekarang. Lu saudara eksis hari ini ada. Masih ada kok. Masih datang di Bahtera. Masih rajin banget ikut acara Bahtera. Saya pasti datang kok Pak. Di kota mana aja saya pasti datang. Yang setan sedang bunuh bukan yang di luarmu saudara. Setan berkata datang aja di Bahtera, gak masalah. Tapi yang sedang dia matikan yang di dalam hatimu. Semua kobaran api semangat cintamu sedang dia kurangi, sedang dia padamkan, dan dia sedang membunuh. Ada banyak api dalam hidupmu yang sedang dibunuh oleh setan. Sebab memang itu pekerjaannya. Dan kalau setan membunuh, apimu membuat engkau dingin, dia pelan-pelan. Kalau engkau minum kopi yang panas, yang suka kopi, yang gak suka kopi minum teh yang disiram air mendidih, engkau gak akan pernah bisa langsung meminumnya. Bagaimana cara untuk bisa minum itu? Pelan-pelan kau tiup. Langsung dingin? Tidak. Perlu sekian waktu. Tiba-tiba kopi yang sangat panas itu tiba-tiba akan dingin dengan cara pelan, dingin dan sangat dingin. Dan kau bisa gampang meminumnya. Setan dengan hidup kita, dia tidak akan memadamkan mati apimu, tapi dia tahu bagaimana dia sedang menghembuskan engkau dengan banyak tiupan-tiupan. Tuhan gak jawab doamu. Untuk apa datang Bahtera ngabisin duit? Gak ada perubahan hidup. Pelayannya, pemimpinnya kacau. Ada banyak masalah. Terus dia tiup. Dan kau tidak sadar, tiba-tiba hatimu dingin, dan api itu tiba-tiba sudah padam. Orangnya masih eksis, tapi hatinya sudah padam. Sebab pekerjaan setan adalah membunuh. Semua yang dia lihat hidup dalam dirimu, pelan-pelan dia matikan. Engkau yang rajin melayani pasar murah, engkau yang rajin doling, apapun yang selama ini kau pernah rajin kerjakan, dan tiba-tiba dikerjakan, untuk apa? Buat apa? Dan tiba-tiba kau mengiyakan, betul ya, untuk apa ya? Disitulah pembunuhan terjadi, dan hatimu padam dan mati. Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang garang rohnya, yang tiap kali setan membisikkan sesuatu buat engkau bisa melawan dengan firman dan kekuatan. Amin. Kita ini kelompok yang paling banyak dengar firman yang luar biasa, firman yang punya kekuatan dan bobot yang sangat luar biasa. Tapi bukan masalah kau dengar firman, masalahnya adalah apa yang kau dengar, apa kau kerjakan, atau cuma kau tinggal dan kau koleksi yang banyak. Itu loh firman, dan punya kaset khotbah, punya buku rohani yang tebel, gak berguna saudara. Semua kaset rohani, semua CD, semua YouTube yang kau dengar, buku rohani yang kau dengar, yang hebat-hebat itu saudara, tidak pernah berguna kalau sampai yang hebat itu tidak kau praktekkan dalam hidupmu saudara. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Sampai engkau mengambil sebuah tindakan, aku tidak mau dibunuh oleh setan, tapi aku yang harus mengalahkan membunuh dia. Amin. Alkitab berkata, kalau pencuri mengambil, kalau engkau bisa tangkap itu, dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Amsal ngomongin saudara, pengkhotbah. Kalau dia mencuri, dia harus kembalikan 7 kali lipat. Tapi sampai kau bisa menangkap pencuri itu, kalau dia lolos, gak balik saudara. Hari ini periksa hidupmu. Tuhan, siapa yang pernah mencuri dari hidupku? Ini mencuri, dan aku harus tahu dia pencurinya, dan aku tuntut balik 7 kali lipat balik. 7 kali lipat balik dalam hidupku, dan aku tidak mau pernah kehilangan itu. Dia membunuh semua semangat gairah dalam hidupmu, dia matikan. Amin.
Firman-lah yang menolong kita bisa memenangkan dan mengalahkan musuh kita, pencuri dan pembunuh itu. Saya ini bersyukur saudara, dilatih di Semarang. Setiap kota punya latihan masing-masing. Gak usah pengen jadi orang Semarang dengan pelatihan oleh Pak Petrus Agung, gak usah pengen. Ya, saudara ke Semarang percuma, beliau sudah dipanggil Tuhan, gak bisa. Tapi saya bersyukur saya ini orang yang dilatih 26 tahun oleh beliau. Bu Iin punya pasukan sendiri yang dia latih dengan hebat, ya kan? Dari muka-mukanya saya tahu ini orang-orang hebat, karena latihannya berat ya Stephen ya, termasuk Stephen. Setiap kota punya pelatih masing-masing. Coach punya coach masing-masing. Maukah engkau mempelajari apa yang coachmu, pelatihmu sedang ajarkan? Atau coach yang kalian berontak? Pelatih badminton akan ngajarin latihan sehari sekian jam, tidak usah makan gorengan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Gak mau, gua makan es krim, makan gorengan. Membuat staminamu lemah dan kau tidak bisa bermain dengan sangat bagus. Tanya itu dua pemain badminton yang hebat tuh, minion, istilahnya minion, itu dua orang ya, sama namanya Kevin Sanjaya sama Markus. Tanyain dia, apakah hidupnya enak? Tanyain, apakah hidupnya enak? Oh iya, kalau dapat miliaran itu pas enaknya. Tapi saudara kan tidak pernah tahu, di tempat pelatihan mereka latihan sehari berapa kali sampai tangan tuh sakit, tahu nggak? Latihan terus, capek, latihan terus. Kau nggak pernah tahu kan bagaimana coachnya melatih dia. Yang kau lihat di TV muncul, wah tepuk tangan, hebat, juara dunia. Sekali hadiah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar dia dapat. Hebat, kita suka itu. Tapi kau tidak pernah mau dilatih. Saya bersyukur di Semarang saya punya pelatih hebat, yang dari luar tidak kelihatan pelatihannya, tapi apa yang dia latih hebat, luar biasa. Beliau itu orang yang ajaib hidupnya. Ketika beliau pertama kali membeli rumah daerah Greenwood, dia berkata, aku beli rumah ini dengan cara ajaib. Sebab apa? Dia bayar sesuai berkat Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Dia beli rumahnya yang di Greenwood. Terus saya mendengarkan itu, apa reaksi saya? Tuhan, memang ini hamba Tuhan yang kau berkati. Kan dia, bukan aku. Tapi sampai satu kali saudara, semua apa yang dia katakan itu ada anugerah, ada mujizat, itu masuk dalam hati saya. Dan itu yang dikatakan penyingkapan revelation. Amin. Sebuah cerita sampai dibuka. Kalau kau dengar cerita Pak Yusak yang hebat, semua cuman mampir di sini, mampir akan hilang. Tapi kalau cerita itu dari sini turun masuk ke sini, dan tiba-tiba di hatimu dibuka sebuah revelation, pewahyuan, itu yang membuka berkata Tuhan, kalau dia bisa, aku bisa Tuhan. Dan ketika cerita itu, kisah itu masuk ke sini, saya bilang Tuhan, aku juga bisa. Dan betul, sebuah keadaan menekan kami. Kami ini kontrak terus rumah, gak punya rumah. Sampai satu kali gak ada duit untuk kontrak lagi. Dan itulah waktu yang sangat bagus, dimana kita dipres, yang keluar pahit atau minyak. Zaitun itu saudara, yang dipres dua hasilnya, minyak yang keluar, yang kedua ampas yang pahit. Saudara, ini buah zaitun yang mana hasilnya? Keluar minyakmu atau cuma pahitnya yang keluar? Itu pilihan kok saudara. Ketika dipres itu, aku tidak mau semua yang pahit itu yang muncul di hidupku. Yang pahit buang, yang keluar dari hidupku biarkan semua minyak yang precious, minyak yang berharga yang keluar. Dan Tuhan, ini waktunya kau mengerjakan mujizat. Di saat aku dipres, gak ada uang dan kontrakan kami habis. Dan kami bertindak hari itu. Ada orang yang tawarin rumah. Kami ngobrol dan saya berkata, mau gak aku beli rumahmu dengan bayar sesuai berkat Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan? Oh gak bisa. Saya bilang gak apa-apa, kamu berdoa kalau mau. Dan ini orang di luar, saya gak kenal. Seminggu dia telepon saya, oke Pak, deal, boleh.
Dan hari itu saya tahu Tuhan bekerja ya. Apa yang saya dengarkan bukan cuma berhenti di telinga, ini sedang turun ke sini dan sedang bekerja. Amin. Dan saya dalam waktu 14 bulan selesai membeli rumah yang pertama. Wow, mujizat. Dan kita mikir, oh paling selesai di satu rumah. Tapi enggak, saudara. Kalau itu revelation, pewahyuan tetap tinggal dan tidak engkau izinkan hilang dan dicuri, itu akan tinggal tetap di dalam hidupmu. Amin. Tinggal tetap. Setiap pemberian yang Tuhan berikan, setiap pintu, every door, setiap pintu yang Dia sudah buka, Dia tidak akan menutup pintu itu untuk engkau. Amin. Pegang. Ketika Dia mengajar engkau langkah pertama, artinya Dia akan mengajar engkau langkah kedua, ketiga, dan tidak pernah berhenti. 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih, rumah saya yang lama, yang mujizat itu banjir, nggak masuk rumah sih. Dan Tuhan berkata, melangkah lagi dengan iman. Tuhan, bagaimana uang tidak ada? Istri siapa yang tahu? Istri saya orang yang paling tahu rahasia. Dia tahu tidak ada uang. Tapi Tuhan berkata, melangkah. Apa yang kita harapkan? Engkau kasih aku uang sekian miliar, aku bisa beli, dan mujizat besar terjadi, ya tak? Itulah harapan kita. Gini saudara, jalan Tuhan dan jalanmu berbeda. Dia kembali berkata, pakai caraku. Dan Dia buat mujizat. Kami cari rumah sekalipun uang tidak ada, sampai kami dapatkan sebuah tanah. Uangnya aja tidak ada, kagak cukup. Tuhan, aku berangkat dengan iman. Aku pokoknya beli tanah ini, gimana caranya? Betul, kumpulin duit saudara. Dalam waktu 4 bulan uang datang, dan kami bayar, dapat sertifikat tanah. Tanah, bukan rumah loh, tanah. Bagaimana membangunnya? Dan tiba-tiba iman yang pernah muncul di masa yang lalu balik, sebab tidak pernah hilang. Ada orang berkata, Pak, aku bangunin kami rumah, bayarnya sesuai berkat Tuhan dan sesuai waktu Tuhan. Yes, aku suka itu. Sebab itu warisan aku terima, yang aku tahu tidak pernah akan hilang dalam hidupku. Bayar sesuai berkat Tuhan dan waktu Tuhan. Dan kayak masuk rumah yang kedua dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Dan bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan, sebelum tahun ini berlalu harus lunas rumah itu, aku percaya. Sebab waktumu tidak ada molor, waktumu on time, waktumu. 2 kali Dia mengerjakan dengan berkat Tuhan dan dengan waktu Tuhan. Setiap kali tinggal di sini saudara, sebuah pewahyuan itu yang ajaib. Apa yang saudara sedang dengar hari ini, yang kau masuk ke dalam hidupmu, yang tidak hilang dan tidak tercuri, masuk ke sini sampai berubah menjadi revelation. Apa itu revelation saudara? Sesuatu yang disingkapkan sampai you understand. I know, aku tahu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, engkau pikir uang segala-galanya? Bukan. Uang bukan segalanya, Tuhan segalanya. Amin. Usia 26, 45, kita mesti naikkan kekuatan iman kita. Pak, sudah cukup tua. Betul, saya sudah 50 tahun lebih saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, imanku tidak boleh kendor dan keriput. Ketika orang sudah usianya 50 tahun, kita mulai, ibu-ibu terutama, mulai lihat di kaca, kok mulai kendor ya. Nah, itu penyakit 40 tahun ke atas, kendor dan keriput saudara. Tapi rohanimu gak boleh kendor dan keriput. Amin. Kita hari ini mau injak gaspol. Engkong Yusa itu suka gaspol. Saya takut sedikit. Istri saya lebih galak dari saya. Kalau mobil di jalan raya, jemaat tahu, kalau larinya di atas rata-rata, ini pasti istrinya. Kalau ini mobil lari dengan sangat bagus, tertib dan teratur, pasti Pak Pendeta. Mobil boleh sama, tapi dari larinya ketahuan siapa dia yang di dalamnya saudara. Hari ini secara rohani, ayo kita gaspol. Kalau yang jasmani pakai perhitungan, kalau nyetir jangan ngawur. Tapi secara rohani kita mau gaspol injak dengan kuat, dengan kencang. Amin. Yang ketiga, apa yang setan kerjakan?
mencuri, membunuh, membinasakan. Apa itu? Bukan, kalau Indonesia membunuh, membinasakan mirip ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya destroy, menghancurkan. Pekerjaan setan menghancurkan, saudara. Dia mencuri, kita sudah tahu tadi, ngambilin barang kita, membunuh, memadamkan semua, dan ketika menghancurkan. Saudara, ini menghancurkan pekerjaan setan dan ini melelahkan. Kenapa kita katakan melelahkan? Kalau saudara membangun sebuah rumah, bangun 2 meter, pakai batu bata, udah 2 meter lu hancurin, bro. Besok lu bangun lagi, lusa hancurin lagi. Capek gak, saudara? Tahu gak setan kerjaannya apa? Destroy, menghancurkan. Semua yang kau bangun selama ini bertahun-tahun dalam hidupmu akan dia hancurkan, dia rusakkan. Terus dirobohin, digoncang. Dan setan suka memberikan earthquake, gempa bumi dalam hidup kita, supaya bangunanmu hancur. Tuhan Yesus kasih tahu, bagus, kalau kau membangun hidupmu di atas batu karang yang teguh, jangan di atas pasir. Sebab di atas pasir pekerjaan yang sangat melelahkan. Itu rumah sudah jadi, digoncang sedikit, hancur lagi. Dan kau mesti pelan-pelan bangun lagi, hancur lagi. Saya lihat begitu banyak orang Kristen yang hidupnya dibangun hancur, bangun hancur, bangun hancur. Saudara, Tuhan tidak pengen membuat hidup kita bangun dan hancur. Dia pengen hidupmu seperti tower-tower yang tingkat 4, tingkat 5 terus naik, saudara, sampai tingkat 2, 5, 50 kalau bisa. Jadi bangunan-bangunan pencakar langit yang kuat, yang tidak pernah roboh, saudara. Amin. Sebab engkau bersama dengan Tuhan. Setan suka banget merusak, menghancurkan ini, supaya apa yang kau bangun selama ini terus hancur, diulangi lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Enggak, saudara. Ada orang yang up and down, secara rohani, secara kehidupan, hidupmu kadang-kadang kuat, imannya hancur, hidupnya dalam kekudusan, hancur lagi, terus naik turun. Pekerjaan setan. Sebab dia tidak ada yang pengen anak-anak Tuhan hidupnya luar biasa. Dia menghancurkan. Oke, hari ini kita tahu 3 pekerjaan setan: mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau engkau punya firman, itu akan menolong engkau menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Amin. Di usia 26 sampai 45, izinkan Tuhan melatih kita dengan latihan-latihan yang luar biasa. Tiap kali ketika Pak Petrus Agung masih bersama kami, dia itu tiap tahun Januari awal itu selalu bulan deg-degan buat kami. Januari, kenapa? Selesai acara Bahtera akan ditawarin, yuk kita liburan jalan-jalan. Siapa yang mau diajak liburan? Enak toh? Enak kan diajak? Enak. Siapa yang gak mau? Dan bukan ke Bali loh, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang. Enak-enak liburannya. Cuma satu syaratnya, gak banyak syaratnya, bayar sendiri. Enak toh diajak? Saya mau aja ngajak semua di sini. Ayo kita liburan bareng-bareng. Satu syaratnya, bayar sendiri. Dan kalau berangkat ke Hong Kong, berangkat ke Korea lumayan. Saya berempat, anak 2 dengan istri 1, anak 2, berempat. Lumayan, saudara. 60 juta, 70, 80, sekitar gitulah satu orang. Sebab bayar pakai tour semua. Lumayan. Stephen tuh lebih enak loh, dia dibayar mamanya terus dia. Lu gak pernah bayar sendiri kan? Lu lebih bahagia loh kan? Tapi saya akan melatih kamu hari ini supaya dipres jadi orang hebat. Lah dia enak dibayarin. Saya yang bayarin karena saya punya tanggung jawab dengan anak istri. Ketika ditawar, aduh ini gimana? Kamu ikut gak? Mau. Dengan iman yang separuh. Sambil mau, separuh bilang, lah duitnya gimana ini? Ya toh, loh, ya. Ya Tuhan, aku mau berangkat. Dan setelah itu mikir, Tuhan gimana bayar tiketnya ini? Ada deadline-nya loh. Kalau sampai gak ada uangnya, gak jadi berangkat. Ada teman-teman saya yang mereka berkata, amannya gak usah ikut. Ada berapa orang yang tidak ikut? Lebih aman daripada mesti berbuat seperti ini. Harus beriman. Tapi saya berkata, saya bersyukur punya istri yang luar biasa, yang imannya lebih kuat dari saya. Kalau
Kalau suaminya sudah tidak kuat imannya, dia lebih kuat. Tidak apa-apa, maju aja. Oh, yang bayar kamu ya. Dia enak, dia tuh enak banget. Beli aja rumah, gak usah takut. Jangan takut beli rumah. Terus yang bayar, ya kamu. Loh, dia tuh enak banget loh saudara. Itu suami ditantang terus kerjaannya. Begitu, lo gimana? Lo kamu yang bayar. Loh, dia cuma punya iman, yang bayar saya. Saudara, enak lo punya istri kayak gitu ya. Yang beriman saya yang bayar. Saudara, tapi saya berdoa, Tuhan tolong minta mujizatmu. Bagaimana caranya ini? Dan saya nggak tahu bagaimana, selalu ada keajaiban. Dan kami nggak pernah ketinggalan. Setiap tahun pergi kemana aja, kami ikut di sana. Kami ikut berangkat kemana saja. Bukan karena dibayarin, tapi saya dilatih dengan keras. Banyak orang yang tidak tahu latihan itu. Mereka berkata, enak ya jadi anak buahnya Pak Petrus Agung, dibayarin semua. Siapa yang ngomong dibayarin? Kita bayar sendiri. Rumah enak ya, gereja gede pasti dibayarin rumahnya. Siapa yang ngomong? Tidak ada fasilitas. Yang ada fasilitas surga. Tapi saya bersyukur punya pemimpin yang hebat itu, yang melatih anak-anak buahnya menjadi kuat. Setelah latihan yang berat itu, saya bersyukur hari ini gereja HTI lahir dari nol, tidak ada apa-apanya. Saya bersyukur dilatih keras, militer halus. Kalau Mahanaim militer keras, kalau Semarang militernya halus, tetap podo latihannya. Tapi kelihatannya nih ya, yang Semarang lebih berhasil dengan kelembutan, yang dengan kekerasan banyak keluar jengkelnya daripada berhasilnya. Beberapa berhasil ya saudara kan, tapi beberapa yang latihan terlalu keras, capek keras latihannya. Kalau saya tuh halus latihannya, cuma nyelekit, tapi sakit tuh saudara, di sini sakit ya kan, dilatih kayak gitu sakit, tapi menghasilkan, tahu nggak? Efeknya dahsyat. Waktu beliau dipanggil Tuhan dan kami memulai gereja, tidak ada apa-apanya, nol semua. Tapi itulah waktu yang bagus untuk anak-anak Raja Wali bangkit. Sebab saya sudah punya banyak pelajaran, dan hari inilah semua pelajaran dibuka dan kita mulai mengerjakan. Saudara, berapa banyak pelajaran yang diberikan buat hidupmu? Jangan sampai ada pelajaran yang dicuri setan. Saya tidak pernah pengen dicuri pelajaran. Semua yang saya dapat warisan rohani. Saya nggak dapat warisan jasmani, nggak masalah. Warisan rohani lebih berharga dari warisan jasmani. Kami memulai gereja dengan tidak ada apa-apanya, dan kami terus dengan Tuhan melekat. Aku percaya ini bisa. Kalau hambamu pemimpinku ini engkau sertai, bisa membangun Holy Stadium dengan mujizat, buat mujizat yang sama. Dan kami dikasih gedung 3000 meter persegi, waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan kami memulai gereja, 4 bulan. Orang berkata impossible, tidak mungkin. Apa mungkin bisa? Saya mau bersaksi, 4 bulan setelah kami memulai gereja, kami dapat gedung 3000 meter persegi dengan mujizat. Dengan mujizat kami bangun panti asuhan di masa pandemi, kantor kami bangun gedung-gedung di masa pandemi, dia beri. Dan sekali lagi saya sedang menunggu kabar baik yang ketiga. Tuhan berkata, kamu cari tanah 1 hektar, doa bangun gereja. Saya bilang siap Tuhan. Saudara yang mendengarkan senang, yang ngalamin deg-degan, tapi saya sedang tunggu dia. Aku siap pokoknya. Tuhan, kapan engkau mau berkata buat? Aku siap. Aku siap. Karena saya sudah punya manual booknya. Amin. Manual booknya. Saudara tahu manual book itu apa? Itu buku untuk untuk mengoperasikan apapun juga, elektronik, TV, apapun juga. Kalau engkau pengen mengaktifkan dan maksimal, baca manual booknya. Akan diajarin semua dengan bagus. Cara mengoperasikan TV dengan baik. Sound system ini boleh mahal saudara. Kalau nggak bisa diatur dengan baik, nggak ada manual booknya, maka nggak pernah maksimal
bagian sound system ini. Gak pernah bisa maksimal. Karena cuma pakai perasaanku aja gini, kayak gini, muter gini. Enggak, salah. Kalau engkau baca manual booknya, diajarin the best yang bisa kau kerjakan untuk sound system ini. Engkau bisa memberikan suara yang paling bagus, yang paling maksimal, karena ada manual booknya. Amin. Saudara, kita diberi manual book semua oleh Tuhan, Alkitab loh saudara. Engkau pengen memaksimalkan hidupmu, pengen maksimal, pengen gaspol maksimal. Enggak ada cara lain, engkau mesti baca, buka manual booknya ini. Oh, ini caranya. Ini setiap kali kau baca sampai jadi sebuah revelation masuk ke sini. Ini manual book yang paling bagus mengoperasikan dirimu, sebab engkau diciptakan oleh Tuhan dan Dia punya semua buku manualnya tentang semua fungsi hatimu, pikiranmu, perasaanmu. Semua Dia punya di sini, saudara. Kalau engkau baca dengan sungguh-sungguh dan mengaktifkan ini, engkau menjadi orang yang sangat maksimal, sangat maksimal, sangat maksimal. Amin. Satu kali istri saya tuh beli jemuran baju ya di Shopee. Hari ini istri-istri sudah jarang belanja ke mall sepi, tapi yang ramai adalah tukang Shopee, ting dong, Shopee, ting dong. Saya tuh sampai capek nih manis Shopee di rumah terus, macam-macam aja. Udah nggak, jarang ke mall. Saya jarang ke mall, tanya aja ya. Pernah ke mall Bu? Jarang, setahun nggak sekali ke mall. Tapi mall ke rumah kami sering, datang terus. Beli jemuran dan diatur merancang sendiri. Setelah itu ya sudah, dia merancang. Biasanya saya atau saya panggil staf gereja yang membuat, dipasang. Kok nggak bisa? Ini salah pasti, putar-putar. Ini panjang pendek nggak bisa nyambung semua, saudara. Ini gimana sih? Setelah setengah jam bergumul dengan semua stick itu, dia menyerah. Oh, dia buka manual booknya. Ini buka manual, buka. Langkah pertama, kedua, 5 menit jadi. Setengah jam berjuang dengan semua stick itu, nggak pernah panjangnya sama, nggak pernah. Ini bisa nongol, ini pendek, nyambung gimana caranya? Ini kurang nih pasti. Enggak pas kok. Cuman problemnya nggak buka manual book. Hidup saudara sama kok. Engkau mungkin mengalami banyak hal yang hari-hari ini nggak pas. Kok ini nggak pas ya? Ini pasti Tuhan, ini nggak beres Tuhannya ini, gitu. Yang salah pasti Tuhan. Dia gak beres nih pasti. Yang ini kok gak jadi ya? Gak beres tuannya. Yang ini temanku gak beres. Ini gak beres. Papa gak beres. Mama gak beres. Suami gak beres. Istri gak beres. Semua gak beres. Kok panjang pendek semua? Buka manual booknya. Akan sangat gampang memasang semua pasal hidupmu ini loh. Yang kalau tidak pakai manual book kadang-kadang kacau. Terlalu sulit. Kita pengen gaspol, pengen lari kencang, tapi kedodoran. Sebab manual booknya tidak kerja dengan baik. Saya berdoa hari ini, setiap kita menyadari keadaan kita. Amin. Tuhan, biarkan aku ini hidup dengan manual bookmu, karena Kau yang paling tahu bagaimana mengaktifkan semua yang di dalamku ini. Begitu itu Kau kerjakan, saya percaya usia 26 sampai 45 aku jadi orang yang sangat maksimal. Jadi orang yang sangat maksimal buat Tuhan. Amin. Sangat maksimal. Apapun yang sedang kau kerjakan, yang bahkan mungkin kecil, oh bisa maksimal loh. Sebab apa? Engkau tahu bagaimana memakai alat ini dengan sangat bagus. Saya itu orang yang gaptek. Dikasih orang HP iPhone yang paling berapa, 14 ya? 14 yang apa namanya, yang top itu loh, Pro Max ya, itu bisa dikasih. Yang paling baru itu loh, udah tahu harganya berapa, 27-28 juta itu dikasihin orang saya. Wah, saya seneng. Tapi kasihan saya itu bisa cuman WA tok, WhatsApp, padahal itu punya banyak hal dalamnya itu, saudara. Saya bilang, kenapa orang ngasih saya HP kayak gini ya? Ayo, ada yang mau tukeran? Saya nggak mau. Saudara mau? Saya nggak mau. Saya itu bisa WA tok, cuman WhatsApp. Ya sudah, paling Instagram, WhatsApp, udah itu aja, saudara. Padahal handphone itu, saudara, itu bisa maksimal banget loh, saudara. Bisa menghasilkan semua yang luar biasa. Engkau bisa ambil foto, engkau bisa mengedit, bisa buat berbagai macam dengan handphone itu. Kasihan saya, bisanya cuma WA, bisanya cuma ya tadi itu Instagram, sudah itu tok, saudara. Lah ngapain? Banyak orang di Bahtera, casingnya keren. Kita kembar semua bajunya hari ini ya kan, keren.
Casingnya keren, saudara. Bukan masalah casing yang keren loh, saudara. Dia pengennya di dalam saudara bisa dimaksimalkan. Kita mungkin handphone iPhone terbaru Pro Max itu loh, kita itu mungkin ya, karena kita dapat masukan banyak toh, macam-macam. Kita itu punya aplikasi apa aja komplit, pasti pencet aja di depan keluar aplikasinya. Cuma tidak bisa mengerjakan. Yang kita kerjakan cuman WA, WhatsApp, cuman broadcast. Aku lagi sedih, lagi pahit, lagi marah, kecewa, itu di broadcast semua orang, di grup muncul. Cuman itu kerjaan kita. Pasang Instagram, lagi makan ini, lagi minum ini, lagi di sini, lagi di sana, lagi di sana. Cuma itu saudara, kerjaan kita. Di sana, di sini, makan ini, makan itu toh. Dan perasaanmu, sementara banyak aplikasi yang jauh lebih hebat tidak kita manfaatkan. Saya berdoa, Batra, mari aktifkan yang di dalammu. Di dalam, amin. Aktifkan di dalammu supaya kau jadi orang-orang hebat, orang-orang kuat. Terakhir saudara, tadi ketika perjamuan kudus Tuhan ngomong bagus. Yesus berhasil dihancurkan di luarnya, dipukulin, dipaku, dimahkotai duri, dicambuk, rusak, hancur. Setan berhasil, tapi setan tidak pernah berhasil menghancurkan hati Yesus. Di atas kayu salib dia ngomong, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia berkata pada sebelah kanan dan sebelah kirinya, penjahat satunya, hari ini kamu bersama-sama dengan aku. Dia bisa ngomong semua yang hebat. Artinya apa? Hatinya tidak rusak dan hancur, tubuhnya rusak banget. Setan hari ini sedang gebukin kita. Apa yang terjadi? Kita hancur luar dalam. Tubuhnya hancur, sakit hatinya, marah, kecewa. Tapi Tuhan kita itu hebat. Di luarnya dipukulin, tapi di dalamnya tetap utuh hatinya, tetap mulia, tetap luar biasa. Amin. Hari ini biarkan usia 26 sampai 45 merupakan usia yang sangat maksimal. Kita mengerjakan semua yang ajaib, yang besar buat Tuhan kita. Amin. Kita berdiri sama-sama sebelum nanti Stephen sampaikan pesan Tuhan buat kita.